Ada ratusan, lebih dari 200 bahkan letter of intent yang sudah masuk ke dalam IKN. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Syaf. Jadi memang kalau kita bicara LOI, itu yang sampai hari ini sekitar 240 yang kita terima, itu mungkin kalau orang bilang mungkin story of last year, gitu ya. Memang terus berjalan, terus bergulir, bertambah jumlahnya, tapi sekarang kita mau tunjukkan bahwa dari LOI itu sudah banyak yang bergerak, ada yang mencapai yang namanya fase NDA, Non-Disclosure Agreement, ada juga yang mencapai fase MOU, dan hari ini mungkin perlu diketahui oleh banyak orang bahwa sudah ada banyak investor yang mencapai kesepakatan dengan pihak otorita Ibu Kota Nusantara. Dan dalam waktu dekat, kita yakin ini akan mulai terwujud investasi di Ibu Kota Nusantara. Oke, kita bedah satu-satu Pak. Ini berarti yang sudah mencapai agreement atau kesepakatan ini banyaknya dari luar negeri atau dari dalam negeri, dan untuk sektor mana Pak? Ibu Kota Nusantara ini a world city for all, ya, untuk seluruh dunia. Tapi tentunya Ibu Kota Nusantara ini ibu kotanya negara Republik Indonesia. Jadi yang bergerak dulu dan kemudian merapat dan bersepakat dulu dengan kita adalah para investor dari Indonesia, dari dalam negeri. Jadi kalau boleh saya katakan saat ini ada 6 sektor investasi yang sudah mencapai kesepakatan, dan para investornya adalah para investor di dalam negeri. Justru. Ya, contoh, ada investasi di sektor perhotelan. Hotel penting ya, karena tentunya pengunjung ke IKN, selain mereka nantinya akan tinggal di IKN, tapi juga akan ada yang berkunjung perlu. Itu paling nggak sudah ada 2 hotel chain yang sudah menyepakati akan membangun, tanahnya sudah ditetapkan, ya, dan dalam waktu dekat ini bukan lagi LOI, tapi sudah betul-betul komitmen berjalan. Contoh yang lain tentunya orang akan bertanya, kalau mereka tinggal di IKN, sakit bagaimana? Rumah sakit bertaraf internasional, tapi oleh investor dalam negeri, domestik, yang punya reputasi, yang jaringan rumah sakitnya sangat luas, itu juga sudah bersepakat untuk membangun di Ibu Kota Nusantara. Ya. Contoh lain, ada yang dalam proses sekolah, dalam waktu dekat akan terjadi. Dan yang paling penting juga tentunya di sektor perkantoran. Ya. Salah satu BUMN, ya, akan berperan untuk membangun kantor bersama BUMN, ya, sehingga bukan hanya kantor-kantor pemerintah, tapi kantor sektor usaha diawali oleh BUMN juga akan terjadi. Ini semua menunjukkan bagaimana komitmen investasi dari para pelaku usaha dalam negeri untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang merupakan komitmen Presiden Jokowi dan merupakan visi bangsa ini sejak lama, pelan-pelan mulai terwujud. Oke, berarti sejauh ini memang sudah banyak investasi dari dalam negeri, dan yang sudah berbentuk sebuah kesepakatan ini dari kesehatan, dari edukasi, rumah sakit, ya itu kesehatan tadi ya, perhotelan, perkantoran. Kalau dari luar negeri bagaimana Pak perkembangannya? Apalagi kan sering banget nih ada kegiatan-kegiatan di sejumlah negara, Pak Presiden datang untuk menawarkan langsung ke Singapura, ke Australia, ya. Progresnya gimana nih Pak? Ya. Jadi memang kalau kita bicara internasional, karena tadi Nusantara it is a world city for all, ya, untuk seluruh dunia, kita memang undang mereka untuk berpartisipasi, karena kita ingin memberikan peluang mendapatkan teknologi terbaik, standar terbaik, ya. Dan itu juga saat ini prosesnya sebagian besar ada dalam fase yang kalau saya katakan non-disclosure agreement. Sebagai contoh, bulan lalu Pak Presiden datang ke Singapura, beliau bicara di forum investasi, dan setelah itu langsung ada beberapa perusahaan yang sudah sebelumnya menyampaikan letter of intent, tanda tangan non-disclosure agreement (NDA) bersama dengan kita. Ya. Juga dari beberapa negara lain, misalkan Jepang. Waktu itu Pak Presiden ke Hiroshima untuk pertemuan G7, ya, dan delegasi Jepang ini juga sudah datang ke IKN sebelumnya, dan di sana mereka menyampaikan selain letter of intent juga ada MOU. Ya. Jadi fasenya memang NDA dan MOU. Nah, kenapa berbeda nih dengan yang dalam negeri yang sudah sampai kesepakatan, kalau yang dari internasional masih NDA dan MOU? Tentu bisa dipahami, mereka akan melihat satu, kelayakan bisnisnya seperti apa. Pertimbangannya berarti lebih banyak ya Pak daripada dalam negeri? Pasti lebih banyak. Tentunya bukan berarti yang dalam negeri tidak lakukan pertimbangan kelayakan bisnis, tapi mereka sudah lebih cepat karena mereka sudah lebih paham situasi, melakukan berbagai kajian, mereka sudah jalan duluan. Sedangkan yang internasional ini mereka akan bikin tadi MOU, NDA. NDA ini kan
kita saling berbuka data, non-disclosure ya, kita terbuka nih. Ibaratnya kalau pertama dulu masih saling lihat-lihatan, menyampaikan minat sambil mungkin nge-DM begitu ya. Kalau ini sekarang sudah sampai pada fase yuk dating kira-kira gitu ya. Dan di situ buka informasi lebih detail supaya kita sama-sama bisa bikin kajian. Bisa bikin feasibility study, studi kelayakan. Hitungannya masuk nggak sih nih? IRR-nya berapa nih untuk invest di Nusantara di misalkan sektor energi begitu ya. Nah, ini yang sekarang jadi fase untuk banyak investasi yang datang dari luar negeri. Tapi kita yakin ya, begitu Nusantara ini terwujud pelan-pelan dengan satu tentunya peran APBN dan kedua investor dari dalam negeri, ini akan maju terus. Contoh, baru tadi malam Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susantono baru pulang dari Astana, Kazakhstan. Oke, betul. Astana ini ibu kota baru juga di Kazakhstan. Memang baru 25 tahun ya, bukan baru kemarin, ini 25 tahun. Tapi faktanya baru juga. Yang menarik, satu, kita kemarin Nusantara menandatangani MOU sebagai sister city dengan Astana, dan ini pertama kali ya Nusantara punya MOU dengan sebuah sister city ibu kota. Dan yang kedua, pengalaman di Astana ini juga menarik. Di tahun-tahun awal ketika mereka membangun, itu juga peran APBN. Ya, oke. Dan kemudian setelah itu peran investor swasta, terutama investor dalam negeri, para pengembang properti. Nah, ini sama nih, di kita juga begitu. Jadi kita cukup optimis nih kalau melihat ceritanya Astana, apalagi kita sister city dengan mereka, dan harapannya kita akan bisa maju terus. Mungkin tidak perlu tunggu 25 tahun seperti Astana, kita harus bisa maju. Ya, berarti kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Astana, memang semuanya berawal dari APBN dulu, lalu dimulai dari investasi dalam negeri, baru bisa akhirnya menarik minat kepada investasi luar. Sektor mana, Pak, yang paling banyak diminati? Saya tadi belum mendengar ada yang menarik di sektor, tertarik di sektor energi mungkin, atau transportasi, seperti apa, Pak? Karena memindahkan masyarakat ke Kalimantan, tetapi infrastrukturnya belum ada, lalu tempat tinggalnya mungkin belum ada. Mau di mana mereka tinggal ya, Pak? Silahkan. Untuk membangun suatu kota, investasi dan pembangunan yang dilakukan harus memenuhi aspek 3. Work, live, and play. Ya. Yang dilakukan pemerintah sekarang nih banyak bangun aspek untuk work-nya nih. Kantor kementerian, kemudian istana negara, gitu ya. Tentu juga infrastruktur dasar pendukungnya. Nah, live-nya perlu nih. Live-nya apa terutama? Housing. Tadi mungkin belum saya sebut. Selain minat yang banyak tadi dari investor dalam negeri untuk sektor-sektor yang saya sebutkan, housing ini sebenarnya yang paling banyak peminatnya. Dan yang memang paling banyak kita butuhkan juga. Bagaimana membangun rumah-rumah, baik rumah tapak, itu kalau rumah tapak untuk para menteri dibangun oleh APBN, tapi untuk perumahan-perumahan apartemen bagi para ASN, itu selain dibangun oleh APBN, tapi juga kita mendorong investasi dari swasta dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, saat ini dalam catatan saya itu sudah ada 9 investor yang mendapatkan letter to proceed. Letter to proceed itu artinya mereka diberikan sebuah izin untuk melanjutkan, untuk melakukan studi kelayakan tadi. Jadi ini yang menurut saya paling banyak menarik minat dan paling kita butuhkan. Nah, yang namanya kita play, work, live, play. Kalau mereka tinggal di Nusantara nggak ada tempat main, mati gaya. Mall. Ya, exactly. Nah, yang tadi investasi swasta yang saya sebut, ada hotel, ada mixed use, ada rumah sakit itu untuk mendukung live-nya, tapi juga ada mixed use development untuk play. Ya, untuk shopping mall, ada entertainment di sana. So, keutuhan satu kota dengan work, live, and play ini yang kita penuhi dengan dukungan APBN, dengan investasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dengan investasi swasta murni. Sehingga ini satu kesatuan yang komplit.